Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, terduga pelaku tindak asusila yang merupakan pimpinan pondok pesantren atau Padepokan Bani Makmun Kobak berhasil ditangkap polisi. Pelaku bersembunyi tak jauh dari pondok pesantrennya. Beginilah detik-detik Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mendatangi lokasi rumah orang tua terduga pelaku tindak asusila berinisial KH yang merupakan pimpinan pondok pesantren atau Padepokan Bani Makmun Kobak di Kampung Badak Desa Gembor, Kecamatan Cikandi, Serang, Banten. KH diketahui bersembunyi untuk menghindari amukan massa yang kesal di atas plafon rumah orang tuanya yang tak jauh dari pondok pesantren yang dikelolanya. Dipimpin Kapolres Serang dengan anggotanya, pelaku KH ditangkap paksa dan diturunkan dari atas plafon dan langsung digiring ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku sudah diamankan oleh Kapolres Serang sendiri, Ajun Komisaris Besar Polisi Condro Sasongko. Pelaku dijemput di rumah orang tuanya yang berjarak tidak jauh dari pondok pesantren yang ia miliki. Sebelumnya, warga yang geram melakukan pengerusakan pesantren usai mengetahui KH melakukan tindak pidana seksual. Warga juga merangsek ke rumah KH, namun beruntung saat masa datang, keluarga oknum pimpinan Ponpes beserta 15 santri lainnya sudah meninggalkan lokasi. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Ibda Sanggaryuko Wijaya Putra, selaku Kanit PPA Polres Serang Kabupaten Serang Kabupaten tentunya, yaitu Pak Sanggaryuko. Selamat malam, Pak Yuko. Selamat malam, Mbak Putri. Ya, Pak Yuko, mungkin bisa dijelaskan juga kepada kami bagaimana kemudian kasus ini awalnya sehingga bisa terungkap. Ya, jadi berawal adanya laporan dari masyarakat yang mengadu tentang kejadian tindak pidana cabul di pondok pesantren tersebut. Lalu kami beserta tim dan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Serang menginterogasi beberapa masyarakat di sana dan mendapatkan bahwa pimpinan pondok pesantren itu bersembunyi di rumah dekat pondok pesantrennya, sehingga langsung kita menyisir lokasi tersebut dan akhirnya kita dapat di salah satu rumah di dekat sana. Begitu, Mbak. Pastikan kembali jumlah korban hingga saat ini, adakah kemudian laporan terbaru, ada kemudian mungkin santri yang bertambah menjadi korban atau melaporkan kepada pihak kepolisian, Pak? Untuk sejauh ini korban masih ada 3 dan akan masih kami dalami lagi apakah ada korban selanjutnya untuk di kemudian hari. Begitu, Mbak. Korban tindakan asusila dari pelaku ini, Pak? Gimana, Mbak? Berapa lama mereka menjadi korban? Artinya apakah memang tindakan asusila ini dilakukan hanya sekali atau berkali-kali oleh pelaku ini? Ya, untuk kegiatan asusila tersebut sudah dilakukan lebih dari 2 sampai 3 kali, Mbak, dan dari berbeda korban. Jadi ada yang satu korban itu 3 kali, ada yang korban lainnya 2 sampai 3 kali juga, Mbak. Baik, adakah tekanan-tekanan yang diberikan oleh pelaku ini kepada korban sehingga selama ini mungkin korban bungkam, ada ketakutan pada diri korban, Pak? Ada sempat ancaman dari pelaku apabila korban melaporkan asusila tersebut akan diguna-guna oleh pelaku. Sehingga pihak keluarga korban hingga saat ini sampai ini terungkap tidak mendapatkan laporan apa-apa ya, Pak, selama ini? Ya, hingga saat ini dari pihak korban maupun keluarga tidak ada mendapatkan gangguan apapun ketika pelaku tersebut kita amankan, Mbak. Baik, bagaimana caranya pelaku ini kemudian melakukan tindakan tersebut? Artinya apakah memang murni hanya ancaman atau mungkin ada diiming-imingi sesuatu, Pak? Jadi terjadinya tindak asusila tersebut berawal dari pelaku ini meminta dibuatkan kopi kepada korban dan ada juga yang dimintai untuk memijat badannya dan ada juga untuk modus pengobatan, Mbak. Jadi mereka dimingi seperti itu. Siapa saja orang di dalam lingkungan pesantren ini yang kemudian mengetahui
tindakan asusila pelaku. Apakah memang hanya pelaku dan korban atau sebenarnya orang-orang di sana para pengasuh lainnya tahu tapi bungkam, Pak? Sejauh ini dari keterangan korban dan keterangan tersangka hanya antara korban dan tersangka saja yang mengetahui kegiatan asusila tersebut. Siapa saja, Pak, yang tinggal di rumah itu sebenarnya selain pelaku dan korban? Untuk yang tinggal di rumah tersebut ada pelaku dan keluarga pelaku, tetapi untuk kegiatan asusila tersebut terjadi di wilayah pondok pesantren, bukan di wilayah pelakunya, bukan di wilayah rumah pelaku. Betul, di pondok pesantrennya apakah juga tidak ada yang sempat mencurigai, Pak, terjadinya hal ini? Untuk di lingkungan pondok pesantren tersebut, terutama santri-santrinya, sejauh ini yang kami minta keterangan tidak ada yang mencurigai sama sekali kegiatan asusila tersebut di lingkungan pondok pesantren. Artinya juga pelaku ini melakukan semuanya, ini termasuk seorang diri ya, Pak? Jadi tidak mendapatkan bantuan dari siapapun untuk mengarahkan para korban ya, Pak? Siap, betul Mbak. Kondisi para korban hingga saat ini seperti apa, Pak? Untuk saat ini korban dalam kondisi baik dan sehat, tetapi akan kami adakan pemeriksaan psikologis dan trauma terkait kejadian perkara ini, Mbak. Pak Sangrayugo, terima kasih sudah meluangkan waktu menjelaskan duduk perkara ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan dari proses hukumnya. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali.